Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Wahyu Ramadhani dari kelas 12 TKJ 2 nomor absen 07. Di sini saya akan mengkonfigurasi tentang load balancing menggunakan virtual box. Yang dimana diperlukan yaitu satu mikrotik dan satu klien saja. Namun bisa menggunakan dua klien atau bisa lebih. Namun saya di sini hanya menggunakan satu klien. Dan pada mikrotik saya menggunakan dua adapter, yaitu adapter bridge-nya yaitu menggunakan Realtek dan juga menggunakan remote. Yang Realtek ini digunakan untuk jaringan WiFi dan yang remote ini digunakan untuk hotspot. Ya, di sini sudah tertulis network 4 ini adalah penambatan dari hotspot HP, dan Eko Wahyu R ini adalah WiFi IndiHome dengan SSID Eko Wahyu. Lalu dengan adapter 3-nya menggunakan internal network dengan name-nya LAN 2, dan pada mikrotik menggunakan internal network dengan lainnya LAN 2. Oke, setelah itu kita lanjut masuk ke mikrotik, dan dimana pada mikrotik saya sudah mengkonfigurasi DHCP client dan mendapatkan IP pada DHCP Ether 2 ini mendapatkan IP 42.101, yaitu IP pada hotspot, dan 192.168.1.8 yaitu IP pada WiFi, dan saya menggunakan 192.168.7.1 pada Ether 3 yang digunakan untuk klien. Langsung saja kita masuk ke Winbox. Pada Winbox sudah melakukan pengamatan IP, dan di sini sudah ada DHCP client yang pada Ether 1 dan Ether 2. Lalu setelah itu saya sudah mengkonfigurasi. Di sini saya hanya melihat langkah hasil-hasilnya saja, yaitu pada IP firewall. Lalu kita klik ke NAT. Kita atur mesh squared pada C-nya screen NAT dan out interface-nya Ether 1, yaitu IP pada WiFi. Lalu action-nya mesh squared. Lalu kita oke. Lalu kita pada ketik add lagi. Lalu pada screen NAT-nya SRC NAT. Lalu pada out interface-nya Ether 2 dan action-nya tetap menggunakan mesh squared. Nah, setelah itu kita melakukan IP routes. Nah, di sini sudah saya konfigurasi. Dan pertama itu yang saya konfigurasi adalah ini, dimana kita melakukan pengelapatan gateway pada root modem ISP, yang dimana ini adalah gateway pada hotspot dan ini gateway pada WiFi, dan kita klik saja OK. Nah, jadi akan munculnya seperti ini. Setelah itu kita ke IP DNS. Saya akan beritahukan. Nah, pada DNS ini saya menggunakan IP pada WiFi yaitu 192.168.1.1 dengan klik tombol panah ke bawah, yaitu tambahkan 192.168.2.1, dan ini adalah IP pada hotspot dan ini adalah IP pada WiFi. Lalu kita klik lagi ke tombol panah bawah dan mendapatkan IP 8888 dan 88.44, yaitu IP default Google. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita ke IP, lalu kita klik firewall, lalu kita klik Mangle. Nah, pada Mangle ini akan banyak konfigurasi yang diperlukan, yaitu pertama di sini kita pilih chain-nya yaitu input, lalu interface-nya Ether 1, lalu action-nya yaitu mark connection dengan new connection mark-nya ESP main A, dan ESP main A ini adalah nama sesuka hati ya, jadi bisa ditulis dengan lainnya, jadi tidak perlu sama atau sama dengan ini. Dan yang kedua ini ada sama, yaitu input, dan yang membedakan hanya interface-nya saja, yaitu Ether 2. Tadi Ether pertama dan ini Ether 2. Lalu action-nya sama menggunakan mark connection, dan new connection mark-nya saya ganti menjadi ESP main B untuk mudah membedakan. Setelah itu pada langkah ketiga yaitu saya menggunakan chain-nya yaitu output sekarang. Output, lalu
pada connection marknya yaitu menggunakan SPA atau yang dikonfigurasi pada langkah pertama tadi pada Mangle. Lalu pada actionnya menggunakan mark routing. Lalu new routing marknya yaitu to underscore ISP strip A, dan ini juga sama yaitu menamainya sesuka hati. Lalu kita klik OK. Lalu sama juga pada langkah keempat, pada generalnya kita menggunakan chainnya output dan connection marknya yaitu ISP main P, yaitu pada Mangle langkah kedua yaitu Ether 2. Lalu kita pada actionnya yaitu menggunakan sama yaitu mark routing, dan new routing marknya yaitu to underscore ISP strip B. Oke, lalu kita oke saja. Nah, pada di sini menggunakannya chainnya menggunakan pre-routing dan destination address-nya menggunakan 192.168.0/24 yaitu network dari IP WiFi. Lalu ini interface-nya menggunakan Ether 3 yang ditujukan untuk disalurkan ke klien. Setelah itu pada sudah, lalu kita klik OK. Dan sama pada ini juga menggunakan chainnya pre-routing dengan destination address-nya yaitu network dari IP hotspot, dan ini interface-nya menggunakan Ether 3, sama saja. Setelah itu pada langkah ketujuh kita menggunakan chainnya pre-routing, ini interface-nya Ether 3. Nah, dan ini pada ini menggunakan PCC atau Peer Connection Classifier dengan nama boot address and port. Di sini boot address and port, dan ini 2 lalu 0. Nah, pada tab ekstraknya pada destination address tipe saya menggunakan tipe lokal. Oke. Lalu jangan lupa untuk centang pada invert. Ya, di sini pada actionnya juga menggunakan mark connection. Lalu new connectionnya menggunakan ISP main A, yaitu langkah pada Ether 1 pertama tadi, dan ini juga sama. Pada desainnya menggunakan pre-routing dengan interface-nya Ether 3. Pada advanced-nya yaitu PCC sama menggunakan boot address and port. Lalu ini juga sama yaitu 2 dan ini 1. Tadi ada yang langkah sebelumnya yaitu 0, yang sekarang adalah 1. Lalu pada ekstraknya juga sama menggunakan destination address tipenya yaitu lokal dan centang pada invert. Ini. Setelah itu pada actionnya menggunakan mark connection dengan new connection marknya ISP main B yaitu Ether 2. Tapi lalu kita oke saja. Lalu setelah itu pada general klik add lagi. Kita ke chain yaitu menggunakan pre-routing. Lalu ini interface-nya menggunakan Ether 3 dan connection marknya yaitu ISP main A atau menggunakan Ether 1. Setelah itu kita klik pada action yaitu menggunakan mark routing. Lalu new routing marknya yaitu to underscore ISP main A, yaitu langkah ketiga pada Mangle. Langkah ketiga tadi ini ya. Setelah itu sama saja pada langkah ke-10 yaitu kita menggunakan generalnya yaitu pre-routing. Lalu ini interface-nya menggunakan Ether 3 dan connection marknya yaitu ISP main B. Dan actionnya menggunakan mark routing dan new routing marknya menggunakan to SPB. Oke, setelah itu kita apply lalu kita oke, dan hasilnya akan seperti ini. Oke, hasilnya jika berhasil akan seperti ini. Dan setelah itu kita silang saja. Nah, setelah itu pada kita klik routes list lagi, kembali ke routes list yaitu kita klik add dan kita pilih gateway-nya yaitu 192.168.1.1 dengan cek gateway-nya yaitu ping dan distance-nya yaitu 1, dan masukkan routing mark-nya yaitu to underscore ISP main A.
kita oke, lalu kita add lagi, lalu kita tambahkan gateway-nya yaitu gateway pada hotspot dengan cek gateway-nya yaitu ping dan distance-nya yaitu 1, dan pada routing menggunakan to underscore ISP main P, lalu kita oke saja. Nah, jadi semua konfigurasi tentang load balancing sudah selesai pada MikroTik, dan selanjutnya kita menuju ke Windows. Pada Windows juga sama, kita menggunakan pengalamatan IP terlebih dahulu. Nah, kita pilih control panel, kita pilih network and interface, lalu kita pilih network connection, lalu kita pilih local area connection properties ini, dan kita pilih properties. Setelah itu kita pilih internet protocol version 4 atau TCP/IPv4. Kita buka saja, lalu kita melakukan pengalamatan secara statik, dan pada IP address-nya yaitu menggunakan 192.168.7.5 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0 atau /24. Lalu default gateway-nya menggunakan 192.168.7.1 yaitu IP pada MikroTik yaitu pada Ether 3 7.1 tadi saya beritahu, yaitu pada IP lalu address, dan ini dia 7.1/24. Oke, setelah itu pada DNS servernya kita menggunakan 8888 yaitu default Google dan 88.44. Oke, kita selanjutnya kita klik OK. Klik OK, dan setelah itu kita lakukan pengujian. Pengujian kali ini kita menggunakan pada Google Chrome yaitu Testpair, lalu kita jalankan uji kecepatan. Dan di mana pada MikroTik kita menggunakan 2 adapter sekaligus. Nah, ini sudah jalan. Kita masih menggunakan 2 adapter. Dan ini mulai tahap uji coba untuk tes kecepatan. Oke, kita coba lagi. Nah, di mana pada sistem pengujian tergantung pada sistem koneksi internetnya, dan di mana pada koneksi internet saya agak sedikit down, dan di mana pada mendapatkan kapasitas downloadnya mendapatkan sekitar 3,46 Mbps dan kapasitas unggahannya mendapatkan 0,73 Mbps. Setelah itu kita coba untuk mematikan salah satu interface. Setelah itu kita coba lagi pada Windows. Kita menggunakan salah satu interface yaitu Ether 2 yang masih menyala. Ya, pada Ether 2 sangat stabil. Kecepatan downloadnya mencapai 7,26 Mbps. Nah, pada unggahannya mendapatkan koneksi sekitar 1,06 Mbps. Setelah itu kita coba lagi koneksi menggunakan Ether 1, yaitu Ether 1 kita nyalakan kembali dan Ether 2 kita matikan. Oke. Setelah itu kita coba tes koneksi lagi. Sebentar, kita reconnect. Oke. Tetap sama, tetap bisa berjalan karena pada interface sudah membackup sebuah data. Dan pada Ether 1 mendapatkan 3,74. Ya, cukup kecil daripada Ether 2 tadi. Dan pada Ether 1 mendapatkan kapasitas internet jaringan sekitar pada download 3,74 dan pada unggahan sekitar 1,23.
Oke, jadi itu saja yang saya konfigurasi untuk praktikum load balancing.